Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin lahum ni'matu wal fadlu wal sana'ul hasan wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an amma ba'du. Yang kami hormati para pemuka agama, tokoh-tokoh agama, dan para orang tua kita di lingkungan Burmaban, semoga selalu diberikan keberkahan dan kelimpahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang saya banggakan, yang saya cintai, kawan-kawan para pemuda-pemudi, remaja-remaji Lubuk Mamban, khususnya para penggiat Quran atau bisa dikatakan kelompok Quran, semoga selalu diberikan kelimpahan nikmat oleh Allah, selalu dijaga dengan istiqomahan dan selalu ditambah ridhonya berlomba-lomba dalam kebaikan. Marilah pertama kali kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas inayah dan rahmatnya. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat tercinta ini, di masjid kebanggaan kita, Masjid Asy-Syafi'iyah, dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kunjungan kita haturkan, kita sampaikan kepada panutan kita, Imam alam semesta, guru kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah mendatang. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di hari ke-29 di bulan suci Ramadan. Mau tidak mau, rela ataupun tidak rela, Ramadan sebentar lagi akan mengatakan say goodbye kepada kita. Ramadan sebentar lagi akan mengucapkan kata-kata perpisahan kepada kita semua. Tak terasa berapa jam lagi. Yang menjadi pertanyaan, yang menjadi bahan renungan untuk kita semua, yang harus kita lontarkan kepada diri kita sendiri. Yang pertama, apakah ibadah yang telah kita lakukan, baik itu ibadah Allah maupun ibadah Allah, sudah optimal ataupun sudah maksimal? Yang kedua, apakah kegiatan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini, rutinitas kita, entah itu berupa tadarus Al-Quran, entah itu berupa tarawih berjamaah, apakah itu membuat kita lebih cinta dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan yang terakhir, apakah setiap kegiatan kita, ibadah kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Perlu kita lontarkan pertanyaan-pertanyaan semacam itu untuk diri kita, apalagi sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan yang suci dan berbahagia. Kalau kata Karl Marx, salah seorang tokoh komunis dari Amerika, beliau mengatakan bahwa agama itu adalah sebuah candu. Namun disampaikan dari sisi non-Islam atau bukan berdasarkan Islam, maka pemuda generasi Islam, pemuda-pemuda Islam merubah sedikit atau merekonstruksi sedikit kalimat itu menjadi Ramadan ini adalah menjadi candu untuk kita para umat muslim. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Ramadan itu menjadi candu buat kita? Ramadan menjadi sarana, menjadi wadah di mana di situ tersebar sukacita. Ramadan hadir dengan mendatangkan sebuah kebahagiaan. Ramadan hadir di mana ia menawarkan ketika kita ibadah di bulan itu, maka pahala akan berlipat ganda. Ketika kita mohon ampun di bulan itu, maka
Namun di sisi lain, Ramadan terkadang mendatangkan kesedihan bagi kita. Ramadan terkadang membawa duka cita bagi kita, dan itu bukan tanpa alasan. Ramadan akan membawa duka cita ketika Ramadan akan berupaya meninggalkan kita di beberapa jam kemudian ini. Kita akan merasa sedih, kita akan merasa galau, kita akan merasa gundah ketika kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan ini. Maka tidak salah jika pemuda mengatakan bahwa Ramadan itu adalah candu untuk umat muslim. Al-amal ibadahnya. Amal itu tergantung akhirnya. Jadi ketika kita melakukan banyak kesalahan, ketika kita merasa ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sia-sia, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah, yang mungkin kurang sekali dari kata-kata yang bermanfaat, maka penyesalan ketika Ramadan sudah berakhir termasuk penyesalan yang sia-sia. Karena kita telah menyepelekan menyanyiakan 30 hari yang lalu ini yang penuh dengan keberkahan dan suci dengan perbuatan yang tidak bermanfaat. Namun semoga Allah selalu menjadikan kita tetap istiqomah, apalagi di detik jam-jam terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga kita selalu berada dalam keistiqomahan melakukan ibadah mahdoh maupun beramal selama di bulan suci Ramadan ini. Ada suatu kisah yang mungkin telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Rasulullah menangis ketika malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Lalu seorang sahabat bertanya, mengapa ya Rasulullah kau bersedih di bulan suci, di akhir bulan suci Ramadan ini? Dan simpel Rasulullah menjawab, karena di bulan akhir Ramadan ini, di bulan suci ini, semua pahala dilipat gandakan, semua dosa-dosa dihapuskan, apapun pahala yang kita lakukan, doa-doa yang kita panjatkan, insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan belum tentu kita akan bertemu dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Karena itu, sebagai kita sebagai umat muslim untuk terus berupaya dan berdoa agar karena mungkin ibadah yang kita lakukan saat ini kurang maksimal, kita berharap kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun berikutnya dan melaksanakan ibadah dengan optimal dan semaksimal. Dari hikmah Ramadan atau Ramadan ini bisa dikatakan sebagai spiritual journey untuk kita atau perjalanan spiritual untuk kita, perjalanan ruhaniah untuk kita semua. Karena tentunya dengan Ramadan ini kedekatan kita dengan Allah akan lebih intim, kedekatan kita, hubungan kita dengan sesama manusia akan lebih tersosialisasi, kedekatan kita dengan keluarga akan lebih terjaga. Adapun 3 hikmah mungkin dari sekian banyak hikmah yang bisa kita ambil dari bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah syukur, yang kedua istiqomah, dan yang ketiga cinta yang hakiki. Yang pertama kita ulah syukur. Kalau kita lihat lagi ceritanya Luqman pada anaknya, selalu diingatkan yang pertama, walaqad atayna Luqman hikmah. Jadi Luqman mengingatkan pada anaknya kalau ingin mendapatkan hikmah dari syukurillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau kita lihat tadi seperti yang tadi disampaikan khutbah yang tadi katakan bahwa syukur itu menempati posisi yang sangat penting dalam hidup kita, menempati posisi yang sangat vital dan penting perannya dalam kehidupan kita. Namun kalau kita lebih telusuri lebih dalam lagi, sebenarnya syukur itu termasuk tingkat kecerdasan paling tinggi di antara manusia. Bukan kepintaran, bukan intelektual, bukan kecerdasan semata yang meningkatkan derajat seorang. Syukur kepada Allah itu sebenarnya kepintaran dan kecerdasan yang bisa meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah itu kebijaksanaan. Ilmu, orang mencari ilmu, orang menuntut ilmu, orang belajar senantiasa untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita lebih telusuri lebih dalam lagi, orang menuntut ilmu senantiasa agar dia lebih menjadi bijaksana. Maka tidak salah Allah mengatakan, walaupun ada yang Luqman hikmatan an syukurillah. Kalau kamu mendapatkan kebijaksanaan itu, maka jangan pernah kamu berhenti untuk melakukan yang namanya syukur. Kalau kita mau mengatakan ayu
dilatih untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita dilatih untuk senantiasa menahan diri dari segala godaan, menahan diri dari segala hawa nafsu, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Maka tidak salah jika salah satu hikmah yang bisa kita dapatkan dari bulan suci Ramadan ini, bagaimana kita menciptakan atau membuat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqomah. Salah satu ayat yang bisa ditemukan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di akhir ayat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, Islam. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya Allah menekankan kepada kita, telah menegaskan kepada kita bahwa keistiqomahan perlu kita lakukan, walaupun sedikit, tapi insya Allah hasilnya akan menjadi maksimal. Ada dua cara istiqomahan menurut Imam Syafi'i. Yang pertama, selalu merasa diri kurang. Kita harus selalu merasa diri kurang, walaupun kita sudah menuntut ilmu setinggi mungkin, walaupun kita sudah memiliki mungkin Arab, Mesir, Palestina untuk belajar ilmu, tapi kita kalau kita mau terus yang namanya istiqomah, maka kita harus tetap merasa kurang atau merasa belum cukup atas apa yang telah kita tuntut ilmu itu, atas apa ilmu yang kita peroleh. Kalau kita selalu menjadi orang yang istiqomah. Yang kedua, sedikit tapi lama-lama menjadi bukit. Sebenarnya perkataan itu atau untayan itu bukan sembarang kata. Itu adalah hal yang memotivasi kita untuk terus berupaya istiqomah dalam melakukan kebaikan. Kita mungkin ibaratkan diri kita baru masuk, kita sudah lama dalam kejahatan, kemudian kita tiba-tiba saya ingin menjadi seorang ustaz, saya harus bisa berceramah di depan umum, saya harus bisa khutbah di depan umum. Lama-lama karena tidak mulai dari tangga yang awal, istiqomah hilang dengan seketika. Tapi kalau kita mengawal dari awal, saya ingin belajar mushaf, saya ingin belajar huruf hijaiyah, saya ingin belajar fiqh dulu. Dengan bertahap, karena itu istiqomah selalu dilatih. Istiqomah secara tidak langsung terus kita lakukan. Maka insya Allah istiqomah kita pada Allah akan selalu kita jalin. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ini yang paling penting dan salah, terkadang salah kita mengartikannya, yaitu cinta yang hakiki. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, cintailah seseorang dengan sewajarnya, karena belum tentu orang yang karena pasti belum, karena mungkin saja orang yang kamu cintai itu bisa jadi orang yang paling kamu benci. Dan bencilah orang dengan sewajarnya, maka bisa, karena bisa jadi orang yang kamu benci itu akan menjadi orang yang paling kamu cintai. Terkadang kita terlalu berharap pada seorang manusia, terutama laki-laki, jika setelah mencintai seorang wanita. Hampir saja mungkin dia mengatakan, saya cinta kepada kamu, anak itu oleh kamu, saya akan tunggu kamu selama-lamanya dalam hidup saya. Tapi dia tidak pernah mengatakan, ya Allah, anak itu oleh. Dia tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi yang selalu dia katakan, ya Allah, anak itu oleh. Selalu kata mungkin tidak pernah kata Allah yang tersampaikan. Maka kalau kita terlalu berharap kepada manusia, kita akan jatuh dengan seketika. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, maka Allah akan datang kepada kita. Sudah jelas Allah akan datang kepada kita. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takun. Kita menjadi jauh dari Allah. Tapi kenapa Allah selalu meminta kita, selalu mengharapkan kita, selalu menegaskan kepada kita agar kita selalu ingat Dia, kita minta kepadanya, kita berharap kepadanya, karena cinta yang sebenarnya adalah bagaimana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lagi cinta dengan seorang, kita tinggal kita lagi sayang-sayangnya, maka itu adalah suatu harapan sia-sia buat kita. Tapi ketika kita cinta kepada Allah, kita tinggalkan Allah, kita tidak sekali meninggalkan Allah, tetap dengan kepada Allah. Ingat aku, datang kepadaku, maka aku akan datang kepadamu. Nah, cinta kita kepada bulan Ramadan, insya Allah akan mendatangkan secara tidak langsung itu kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kegiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini secara tidak langsung manifestasi kita, curahan kita, amalan cinta kita yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah akan membuat hasil kami dan pahala yang besar.
ditutup, sebelum kita tutup acara ini, mengingat sebentar lagi kita akan merayakan Hari Idul Fitri. Begitu banyak camuk, entah itu dari media cetak, media digital, media sosial, atau dari mulut ke mulut, pintu ke pintu, kita sering mengatakan bahwa kita sering mendengar bahwa sholat itu di rumah saja. Nah, kita sebagai generasi Muslim, kami berupaya, terutama pemuda-pemuda Quran, kami mengharapkan agar berpikir kritis sedikit terhadap hal-hal seperti ini. Kita boleh menjadi penonton, tapi jangan menjadi penonton hanya terpaku hingga ayat dia terjatuh sia-sia. Tapi jadilah penonton yang cukup atau memperhatikan segala sesuatu keadaan dengan seksama. Ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa kemaslahatan boleh tidak dilakukan atau mafsadat itu boleh dilakukan dibandingkan dengan melakukan kemaslahatan. Artinya, coba kita lihat contoh di situasi corona ini. Sholat Idul Fitri dilarang, sholat Idul Jumatan dilarang, sholat tarawih dilarang. Yang menjadi pertanyaan kita, yang mana daerah yang dilarang, yang mana daerah yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri? Apakah keadaan kita sama dengan keadaan di Al-Azhar itu? Apakah keadaan kita sama dengan keadaan di Istiqlal Jakarta? Apakah keadaan kita sama dengan Islamic Center NTB? Apakah keadaan di rumah bersama dengan keadaan Al-Azhar? Apakah keadaan di rumah bersama dengan keadaan Istiqlal Jakarta? Apakah keadaan di rumah bersama dengan Islamic Center Jakarta? Ya, kita mau berpikir kritis lagi, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama ini menurutkan. Kalau misalkan kita melihat ada paku di depan kita, lalu kita mengatakan, oh ada paku, saya tidak akan melakukan itu, saya tidak akan melewatinya, maka perkataan kita itu perkataan yang benar. Kita tidak akan melewati paku karena di situ akan menimbulkan luka buat kita. Tapi kalau kita tidak merasa ada paku, kita takut untuk langkah ke masjid, pantaskah kita pantaskah kita berkata seperti itu? Pantaskah kita tidak naik ke masjid beribadah karena tidak ada paku di depan kita? Kalau mungkin keadaan orang di masjid seperti ini, ada paku jelas-jelas di mukanya, ada paku jelas-jelas di hadapan dia, ada paku jelas-jelas ada rantai di depan dia. Ketika dia mungkin mengatakan, oh saya tidak perlu ke masjid karena ada paku di sini yang akan menghalangi jalan saya pergi ke masjid. Hampir seluruh masjid dikelilingi oleh paku, maka tidak salah perkataan orang seperti tadi. Dia melihat corona sudah ada di depan matanya, sudah ada yang terjangkit di sekelilingnya, maka pernyataan dia untuk tidak pergi ke masjid adalah perkataan yang tidak salah. Tapi kalau dia ingin masuk, maka harus perbuatan yang boleh. Tapi seperti yang kaidah tadi, menghilangkan mafsadat tadi itu adalah satu perbuatan yang lebih diutamakan untuk mendapatkan seperti itu. Nah, sekarang kita berpikir, kalau mungkin ada yang berjangkit, kalau mungkin ada yang berwabah, kita mungkin mengatakan saya tidak ke masjid, maka itu suatu perbuatan yang boleh. Karena kita mengatakan keadaan seperti kita sudah ada yang terjadi di depan kita, maka pilihan sholat di rumah suatu opsi yang tidak salah, sangat tidak salah. Tapi opsi itu pergi ke masjid juga tidak salah juga. Karena seperti perkataan yang kemarin itu, iman kita tinggalkan, iman tidak kita lupakan, namun iman jangan lupa juga kita tinggalkan. Ini suatu hal-hal kondisi-kondisi semacam ini perlu kita jeli menghadapinya. Jangan kita hanya jadi sekedar menonton, tapi kita juga perlu untuk menelusuri, mempelajari, untuk memperhatikan hal-hal seperti ini secara sesama. Fikih itu ijtihad para ulama, interpretasi para ulama seperti kata Imam Syafi'i, jika perkataan salah maka tetap nilainya 1, jika bernilai benar maka nilainya 2, jika itu benar maka pahalanya ada 2. Ijtihad berdasarkan para ulama, kita kembali kepada asal muasal itu, kita kembali kepada fikih tadi itu. Kalau menilai sesuatu itu harus dari kacamata fikih, tetap dari kacamata medis, tetap dari kacamata psikologis, tapi jangan lupa fikih itu mencakup semuanya, benar dari psikologis, benar dari tenaga medis. Karena itu ulama tidak main-main. Imam Nawawi tidak main-main dalam mengijtihadkan sebuah fatwa, tidak pernah main-main dengan keseriusan, dengan kaidah-kaidah tertentu yang dia punya, yang beliau punya. Nah, terakhir tadi sempat saya berdiskusi dengan kawan saya, Rozi, bahwa pemuda Muhammad ini alhamdulillah mulai sedang berada dalam birah yang sangat tinggi. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah birah ini masih bisa kita pertahankan setelah Ramadan ini berakhir? Apakah birah yang tinggi masih bisa kita pertahankan
perannya sangat penting sekali. Bagaimana dia akan melakukan perubahan, bagaimana dia akan melakukan pembaharuan, bagaimana dia telah akan menciptakan lingkungan yang cita-citakan. Mungkin yang kita ciptakan saat adalah lingkungan yang terus bernuansa Quran, lingkungan yang terus bernuansa Islami. Itu salah satu yang kita impikan. Dan siapa saat yang akan berperan selanjutnya setelah orang tua kita nanti? Syaban, pemuda yang terus menuntut ilmu, pemuda yang terus berupaya beristiqomah. Nah, istiqomahnya tahap bertahap. Tangga 1, tangga 2, tangga 3, jangan kita loncat langsung ke tangga 10. Karena itu akan langsung ketika kita sudah ke tangga 10, ketika kita sudah sayang-sayang ya, kita akan kecewa, kita ditinggalkan. Karena itu perlu bertahap. Perlu kita melakukan tangga 1 naik tangga 2, tangga 3 dan seterusnya agar istiqomah itu terus berjalan. Di sini peran pemuda, bagaimana dia terus berupaya menjaga istiqomahannya, bagaimana dia terus berusaha untuk terus berada dalam fastabiqul khairat untuk menciptakan lingkungan yang insya Allah akan membawa kepada generasi-generasi yang nanti. Semoga Ramadan yang kita jalankan selama 30 hari ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua, menjadikan kita seorang yang selalu bersyukur dengan syukur yang sebenar-benarnya, menjadikan kita selalu berada dalam istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menjadikan kita mendefinisikan arti cinta, bukan cinta kepada manusia, bukan harapan kepada manusia, tapi bagaimana kita manifestasikan cinta kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, jika ada kesalahan dari kami pribadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada manfaat yang didapatkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada ahli al-fadhil ahli al-Quran dan Sidawat yang telah memberikan kita tausiah singkat, yang telah memberikan kita nomor 1 hasanah. Baiklah, marilah kita